Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita mulai pembelajaran kali ini matematika dengan ucapan basmalah. Mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak, saya tetap minta pada kalian supaya tetap bersungguh-sungguh dalam belajar walaupun kita dalam kondisi seperti ini, belajar daring. Dan jangan lupa selalu dicatat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, kita masuki bab 2, itu adalah persamaan kuadrat. Nah, pada persamaan kuadrat, anak-anak, ini adalah kelanjutan dari yang sudah pernah kita pelajari, yaitu adalah bentuk kuadrat. Nah, dalam bentuk kuadrat, kalian sudah diperkenalkan adalah bentuk kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sekarang pada persamaan kuadrat itu hanya ada perubahan, yaitu ada tanda sama dengan. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sekali lagi, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, kemudian A, B, dan C adalah himpunan bilangan real. Kemudian kamu perhatikan bagian-bagiannya, itu adalah X itu adalah variabel atau perubah, kemudian A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, A adalah koefisien dari X kuadrat, kemudian B itu adalah koefisien dari variabel X, B itu adalah koefisien dari variabel X, kemudian C itu adalah konstanta. Nah, anak-anak, contoh dari persamaan kuadrat itu ada A, B, C, D, E, ada 6. Nah, di antara 6 itu ada yang bukan persamaan kuadrat. Mana kira-kira yang bukan persamaan kuadrat? Itu adalah E, ya betul, E. Kenapa E? Karena itu tidak ada bentuk kuadratnya, hanya 2x plus 3. Nah, 2x plus 3 sama dengan 0 itu bukan persamaan kuadrat, tetapi persamaan linier, persamaan biasa, tidak ada bentuk kuadratnya. Nah, kita mulai dari yang A, X kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 0. X kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 0. Nah, A-nya ini sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan 5. Ya, betul. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, C sama dengan 5. Nah, contoh kedua, 2x kuadrat plus X plus 3 sama dengan 0. Nah, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. Nah, kalau tidak ada bilangan berarti 1. Kemudian C-nya sama dengan 3. Contoh C, perhatikan C, min X kuadrat min X min 7 sama dengan 0. Nah, A-nya sama dengan min 1. Kalau tidak ada bilangannya berarti 1, min 1. Kemudian B-nya sama dengan min 1 juga. Kemudian C-nya sama dengan min 7. Berikutnya contoh D, min 4x sama dengan min 5x kuadrat. Nah, A-nya ini sama dengan 5. Kenapa 5? Kok bukan min 5? Nah, karena untuk persamaan kuadratnya harus dirubah dulu. Min 5x kuadrat digeser ke atau dipindah ke ruas kiri menjadi 5x kuadrat min 4x sama dengan 0, sehingga A-nya sama dengan 5, kemudian B-nya sama dengan min 4, dan C-nya 0, tidak ada. Kemudian contoh E itu adalah 2x kuadrat sama dengan 32. Nah, 32 harus dipindah dulu ke ruas kiri menjadi min 32, sehingga A-nya sama dengan 2,
B-nya sama dengan 0, B-nya tidak ada ya, koefisien X-nya tidak ada atau 0. Kemudian C-nya sama dengan 32. Nah, sekali lagi anak-anak, persamaan kuadrat itu harus dirubah ke dalam bentuk baku, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga semua bilangan atau variabel yang berada di ruas kanan harus dipindah ke ruas kiri semua. Dan ruas kanan hanya ada 0 saja. Nah, sekarang dibalik anak-anak, susunlah persamaan kuadrat jika diketahui nilai A, B, dan C berikut. Yang A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan min 5. Kemudian B, A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan 6. Kemudian C, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 12. Kemudian D, A-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan 2. Saya ulang, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 0. Jadi ada 4 persamaan. Nah, mari kita susun 4 buah persamaan yang sudah ditentukan tadi. Nah, yang A-nya sama dengan 1, B-nya 3, C-nya sama dengan 5, maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 3X min 5 sama dengan 0. Sekali lagi, X kuadrat plus 3X min 5 sama dengan 0. Kemudian yang C, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 12, maka persamaan kuadratnya adalah 3X kuadrat, B-nya 0 berarti koefisien X-nya tidak ada, langsung plus 12 sama dengan 0. Oke, bisa ya? Ya, oke, lanjut. Yang B tadi, A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan 6. Sehingga persamaan kuadratnya adalah min 2X kuadrat min X plus 6 sama dengan 0. Saya ulang, min 2X kuadrat karena A-nya min 2, B-nya sama dengan min 1 berarti min 1X atau min X, kemudian C-nya sama dengan 6, sehingga plus 6 sama dengan 0. Kemudian yang D, A-nya sama dengan 5 berarti min 5X kuadrat, kemudian B-nya sama dengan 2 berarti plus 2X. Nah, C-nya sama dengan 0, tidak ada C-nya berarti langsung sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadratnya adalah min 5X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Nah, anak-anak paham kan? Nah, ini tadi adalah kita mengidentifikasi persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat yang ada, kita bisa menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kemudian kalau dibalik, jika diketahui A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian, kita bisa menentukan bentuk persamaan kuadratnya. Nah, persamaan kuadrat yang ada itu bisa digeser-geser, ruas kiri, ruas kanan, bisa dipindah. Yang penting kalau dalam bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi semua yang ada variabelnya atau konstantan pindah ke ruas kiri dan ruas kanan hanya ada 0 saja. Nah, anak-anak, sekian pertemuan kita kali ini, perkenalan tentang persamaan kuadrat. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya minggu depan. Sekali lagi, anak-anak tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih dalam belum tatap muka, dan tetap berdoa semoga kondisi ini akan segera pulih dan kita bisa belajar dalam bentuk yang lebih baik lagi. Nah, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.